Hari raya bagi kita umat Islam, Idul Adha atau Idul Kurban. Ribuan umat muslim memadati lapangan Balai Kota Yogyakarta untuk melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu pagi. Suasana khidmat dan hangat terasa sejak pagi hari. Idul Adha tahun ini juga bertepatan dengan momentum libur panjang, membuat suasana kota Yogyakarta semakin ramai dan penuh kebersamaan. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, bersama Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, turut hadir dan melaksanakan salat Id berjamaah bersama masyarakat. Jamaah mulai berdatangan sejak pagi dan memenuhi area lapangan hingga bagian belakang lokasi salat. Pelaksanaan salat Id dimulai pukul 7 pagi, dipimpin Imam Ustadz Ahmad Nabil Mubarak. Sementara khotbah Idul Adha disampaikan oleh Ahmad Rafiq yang mengajak jamaah memaknai Idul Adha sebagai momentum memperkuat ketakwaan, keikhlasan, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam khotbahnya, Kiai Ahmad Rafiq menyampaikan bahwa takbir, tahlil, dan tahmid adalah pengingat bahwa manusia merupakan makhluk yang kecil dan lemah. Karena itu, kehidupan sejatinya dijalani untuk tunduk dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Bersamaan dengan melantunkan takbir, tahlil, dan tahmid. Takbir yang bermakna kita membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir yang kita ucap berulang-ulang, yakni kesadaran bahwa tidak ada zat yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berarti takbir yang menumbuhkan kesadaran batin kita bahwa kita adalah makhluk yang kecil, kita makhluk yang lemah, tidak ada manusia yang lebih besar daripada manusia yang lain. Tahlil, kita mengucap berulang-ulang la ilaha illallah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikrarkan iman kita bahwa Allah lah satu-satunya yang esa, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Yang berarti menumbuhkan kesadaran di dalam batin kita, yang menggerakkan seluruh tubuh kita untuk semata-mata hanya tunduk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian mendatangkan kesetaraan kita sebagai sesama makhluk dengan yang lainnya. Allah Subhanahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mendorong kita untuk banyak-banyak bertahmid, walillahil hamd, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian yang bermakna bahwa tidak ada zat yang berhak untuk mendapatkan pujian kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang tidak berhajat kepada siapapun, zat yang tidak berhajat kepada apapun, zat yang maha kaya, maha memiliki segalanya. Usai pelaksanaan salat, Hasto Wardoyo menyampaikan rasa syukurnya atas tingginya antusiasme masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban tahun ini. Ia menyebut jumlah sapi kurban di kota Yogyakarta mencapai sekitar 2.800 ekor, sementara kambing mencapai 7 hingga 8.000 ekor. Saya bersyukur karena di situasi yang mungkin juga daya beli masyarakat juga ada sedikit mengalami satu penurunan, tetapi jumlah korban ini cukup besar. Terbukti bahwa kemarin saya cek untuk sapi sekitar 2.800-an di kota Jakarta ini. Kambingnya mungkin bisa sekitar 7.000-8.000 ekor kambing untuk sewilayah kota. Sehingga kami juga ngecek di beberapa titik itu apakah ada yang sangat kekurangan hewan kurban. Saya lihat juga tidak. Bahkan ada beberapa yang kita tawarkan itu merasa sudah, wah ini besok baginya juga udah sulit itu. Di rumah potong hewan sendiri selama 4 hari ini kan potongnya bisa sampai 250 ekor sapi untuk sapinya. Itu juga sehari motong 50-60 itu sudah overload juga ya. Sehingga saya lihat semarak untuk berkorban, untuk ikhlas mengorbankan sebagian hartanya hanya karena Allah itu luar biasa.